Berikut adalah contoh soal untuk seleksi kompetensi bidang SKB, CPNS Kementerian Agama tahun 2024, Formasi Guru Bahasa Indonesia. Setiap soal dilengkapi dengan opsi jawaban. Yuk kita mulai. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan ciri kalimat efektif? A. Menggunakan kata kiasan yang berlebihan. B. Tidak ambigu dan menggunakan struktur baku. C. Memakai banyak sinonim untuk memperjelas makna. D. Menggunakan ungkapan yang panjang dan mendetail jawaban. B. Tidak ambigu dan menggunakan struktur baku. Dalam teks eksposisi, bagian yang berisi penjelasan tambahan atau uraian tentang argumen utama disebut A. Orientasi. B. Argumentasi. C. Tesis. D. Penegasan ulang jawaban. B. Argumentasi. Manakah jenis paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf? A. Paragraf deduktif. B. Paragraf induktif. C. Paragraf campuran. D. Paragraf naratif jawaban. B. Paragraf induktif. Antonim dari kata objektif adalah A. Subjektif. B. Rasional. C. Konseptual. D. Valid jawaban. A. Subjektif. Dalam kaidah ejaan bahasa Indonesia, EBI, kata ulang ditulis dengan A. Huruf besar di awal kedua katanya. B. Menggunakan tanda hubung. C. Dicetak miring. D. Tanpa tanda penghubung jawaban. B. Menggunakan tanda hubung. Dalam karya sastra, tokoh yang memiliki karakter berlawanan dengan tokoh utama disebut A. Protagonis. B. Antagonis. C. Tritagonis. D. Foil jawaban. B. Antagonis. Kata I merumput, I dalam kalimat, I para pemain merumput di lapangan, I termasuk dalam makna A. Denotatif. B. Konotatif. C. Eufemisme. D. Sinonim jawaban. B. Konotatif. Gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan disebut A. Hiperbola. B. Metafora. C. Litotes. D. Ironi jawaban. A. Hiperbola. Manakah contoh kalimat majemuk bertingkat berikut ini? A. Ani memasak nasi dan membuat teh. B. Pak guru mengajar matematika sambil menjelaskan soal. C. Mereka berangkat ke pasar, lalu kembali ke rumah. D. Ketika hujan turun, mereka berteduh di bawah pohon. Jawaban D. Ketika hujan turun, mereka berteduh di bawah pohon. Kalimat siswa harus mengerjakan PR agar tidak dimarahi. I memiliki pola kalimat A. SPO. B. Spok. C. SPO keterangan. D. Spos jawaban. B. Spok. Lanjut ke soal berikutnya. Pemahaman bacaan. Bacalah teks berikut dan jawab pertanyaan yang menyusul. Teks, pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat mencapai cita-citanya. Pertanyaan, apa makna dari kalimat tersebut? A. Pendidikan tidak penting bagi masa depan. B. Pendidikan adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup. C. Masa depan tidak bergantung pada pendidikan. D. Pendidikan hanya untuk anak-anak. Jawaban B. Pendidikan adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup. Materi sastra Indonesia. Soal analisis puisi. Bacalah puisi berikut dan analisis tema yang terdapat di dalamnya. Puisi, di tengah malam yang sunyi, bintang-bintang bersinar terang. Pertanyaan, apa tema utama dari puisi tersebut? A. Keindahan malam. B. Kesedihan. C. Kegembiraan. D. Perpisahan. Jawaban A. Keindahan malam. Materi tata bahasa. Soal penggunaan kata. Pilihlah kalimat yang benar secara tata bahasa. A. Dia pergi ke pasar membeli sayur dan buah-buahan. B. Dia pergi ke pasar membeli sayur dan buah-buahan yang segar. C. Dia pergi ke pasar membeli sayur dan buah-buahan segar. D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Semua jawaban benar. Materi menulis kreatif. Soal menyusun karangan. Susunlah kalimat berikut menjadi paragraf yang padu. Hari ini sangat cerah. Saya pergi ke taman. Banyak orang sedang berolahraga. Saya merasa senang bisa menikmati suasana. Jawaban, hari ini sangat cerah. Saya pergi ke taman,
di mana banyak orang sedang berolahraga. Saya merasa senang bisa menikmati suasana. Kisi-kisi materi SKB CPNS Kemenag 2024 mencakup pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, metodologi pembelajaran, kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berbasis karakter. Menggunakan contoh soal ini, peserta CPNS diharapkan dapat lebih memahami format dan jenis pertanyaan yang akan dihadapi dalam ujian SKB CPNS Kemenag tahun 2024, khususnya untuk formasi guru bahasa Indonesia.